Setelah bus mulai berjalan, apakah yang terjadi? Jangan lupa tetap ikuti lanjutan dari petualangan Kim Peng 212 di bumi perkemahan Kepurun, Klaten. Sampai ketemu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap bahagia. Salam Kim Peng 212. Kemudian setelah aman, bus itu berjalan sampai dari Kepurun itu, dari Klaten tersebut sampai ke daerah Gedong Kuning kalau saya nggak salah. Nah, sampai di wilayah Gedong Kuning, tiba-tiba saya merasa seperti ada sesuatu yang hendak menyerang saya. Sesuatu yang tidak menyerang saya sampaikan kepada sahabat yang duduk di sebelah saya, ini kok ada yang aneh ya, saya bilang gitu. Udah, jikir aja, nggak bisa, ini panas, gerakannya seperti gerakan mau menyerang, saya bilang gitu. Saya sampai ngeliat ke belakang gini, ini nggak kelihatan. Dan akhirnya saya coba konsentrasi, jadi di sandaran bangku yang di depan itu saya begini, saya konsentrasi, dan saya satu hentakan, satu gerakan, saya satu tarikan nafas, saya keluarkan. Begitu saya keluarkan, ada dua orang di belakang yang menjerit. Dan sahabat-sahabat tahukah siapa yang di bagian belakang yang menjerit? Salah satunya yang menjerit, salah satunya yang paling keras adalah adik angkat saya, Indra. Dan semua kaget satu bus. Jadi yang satu tuh adik kelas, dia tersentak gitu menjerit, terus kayak pingsan. Yang Indra menjerit terus kayak seperti orang kebakar kepanasan. Semua kaget, padahal sudah benar-benar diperiksa dari pintu pertama, dari pintu depan, pintu belakang, bahkan sebelum bus berjalan. Ini sudah diperiksa bahwa benar kita tidak satu bus, tapi ternyata kita dalam satu bus yang sama. Padahal ada 3 bus. Aneh tapi nyata, tapi itulah yang terjadi. Akhirnya bus berhenti. Setelah bus berhenti, awal pertama si Indra yang mau diturunkan, tapi saya bilang udah, saya aja yang turun, saya bilang gitu. Saya berhenti turun di Gedung Kuning. Setelah itu bus lanjut ke kampus, dan saya dari Gedung Kuning ke kos-kosan saya. Waktu itu saya masih kos di mana ya, lupa saya, di Pakel Rejo apa ya. Saya naik taksi sampai di kos-kosan, saya bersih-bersih dan istirahat. Malam hari saya dapat kabar dari teman saya. Dapat kabar, saya masih sudah di Karangkajen atau di, ya itulah pokoknya antara Karangkajen atau Pakel Rejo, saya lupa.
Kalau nggak salah dari Karangkajen apa ya. Oh iya iya, bener saya sudah di Karangkajen, dekat Pasar Telo. Nah setelah itu malamnya dapat kabar bahwa adik angkat saya itu masuk rumah sakit, jadi di opname. Saya nggak boleh datang karena takut malah terjadi yang lebih parah lagi, dan saya nggak boleh berada di lingkungan rumah sakit itu. Kalau nggak salah adik angkat saya itu di opname di PKU di rumah sakit Muhammadiyah. Jadi saya itu di parkiran aja saya sudah terasa auranya itu. Akhirnya saya di seberang jalannya, saya cuma bisa ngeliat dari situ agar tidak terjadi bentrokan lagi. Adik saya itu di opname sampai dengan seminggu atau 10 hari, saya lupa, sekitar segitulah mungkin ya. Nah setelah selesai dia di opname, semenjak saat itu Mbak Suro itu selalu mengikuti saya, selalu mengikuti dan ingin terus menantang saya, tapi saya tidak pernah menggubris. Hingga akhirnya seluruh hijab, seluruh batasan, seluruh selubung gaib antara kita manusia dengan makhluk gaib ini terbuka, dan saya tidak bisa membedakan karena sudah terlalu terbuka mana manusia mana makhluk alam gaib. Karena sekedar informasi sahabat-sahabat, di alam gaib juga banyak yang berwujud seperti manusia seperti kita. Jadi nggak selamanya wujudnya itu kuntilanak, tidak selamanya wujudnya itu pocong dan lain sebagainya, tidak. Ada wujudnya seperti kita persis, beraktivitas sama seperti kita juga. Mungkin kalau di film-film wajahnya pucat apa segala macam, ini tidak sama semua, persis seperti kita. Makanya kadang saya tidak bisa membedakan. Yang agak membedakan mungkin dari gerakannya. Kalau kita manusia biasa jalan kaki, ya mungkin kita bisa melihat hitungan jalannya itu. Kalau mereka kesannya kayak ya agak cepat gitu aja sih, seperti melayang. Sampai di kos-kosan juga seperti itu. Jadi teman-teman di kos-kosan itu saya bilang jangan pernah ada yang berisik. Saya mendengar suara dari pintu saja itu nggak bisa. Jadi semenjak itu semua pintu di kos-kosan itu saya kasih cairan supaya tidak berbunyi. Karena ketika itu berbunyi, yang di dalam diri saya ini mau bangkit. Dan pernah satu kejadian di kos-kosan saya itu, kos-kosan pink kita bilang, karena memang bentuknya pink. Kos-kosannya itu ada 2 lantai, sekitar 16 kamar. Saya di kamar atas, dan ketepatan saya diberi kepercayaan sebagai sesepuh di situ oleh ibu kosnya untuk mengawasi teman-teman yang ada di kos-kosan itu. Nah salah satu teman saya namanya Tri, dia membawa temannya main ke kos. Dia bawa temannya main ke kos, terus ternyata di dalam itu mereka melakukan aktivitas batin, jadi seperti adu tenaga dalam. Nah saya dan teman-teman lain itu di teras atas, Sitri juga di lantai atas, saya di teras atas lagi ngobrol. Tiba-tiba pas lagi ngobrol ada satu bisikan ke saya bahwa itu ada yang mau nantang, dibilang gitu. Loh, saya bilang siapa? Akhirnya saya coba ini konsentrasi, ini makin liar gerakan saya. Saya bilang sama temen, tolong ambilkan tasbih saya bilang gitu. Sama tolong Tri, suruh berhenti, saya bilang gitu, kalau enggak nanti bahaya. Saya gitu kan. Nah setelah itu tasbih diambil, kemudian saya buat zikir, tapi tetap juga nggak bisa, dan saya suruh Tri, temannya suruh pulang, jangan main-main di situ lagi. Akhirnya mengiyakan, teman-temannya ada 2 orang tuh kalau nggak salah naik sepeda motor, mereka minta maaf, tapi nggak sempat ketemu sama saya karena saya nggak mau. Mulai dari dari garasi kos-kosan tersebut, mereka naik sepeda motor, kita di Karangkajen itu sampai di
sampai di simpang Taman Siswa Umbul Harjo, Menteri Supeno kalau saya nggak salah. Itu saya bisa melihat, jadi saya seperti ngintip ngelihat dari atas. Saya ngelihat dari atas itu, benarkah mereka sudah pergi dari situ? Itu sampai batas di situ. Dan demi Allah juga Menteri itu besoknya dia ngomong, dibilang katanya saya galak, diikutin terus. Jadi temen itu ada yang ngelihat saya seperti dari atas itu ngelihat, dan temennya itu bolak-balik ngelihat ke atas gini sambil naik sepeda motor karena saya ikuti. Dan benar-benar terbuka udah semua. Sudah sangat-sangat tidak nyaman bagi saya. Bahkan ketika saya bermain ke wilayah Malioboro, itu dulu di Malioboro di depan kantor pos kalau saya nggak salah itu sering ada pengamen kuda kepang ya. Pemain kuda kepang itu suara gamelannya itu, suara musiknya itu pas sudah kena di sini, enak gitu. Saya masih di depan pasar apa ya, Beringharjo atau apa saya lupa, masih di situ, tapi kan suaranya itu kedengeran, itu udah enak gitu. Akhirnya wah ini nggak benar, saya pikir. Saya balik arah untuk menghindari daripada saya kesurupan karena suara alunan gendangnya itu sudah enak di sini. Akhirnya saya balik arah, kan nggak lucu aja tiba-tiba saya gebrak langsung nari-nari gini kan, buat heboh aja ntar. Akhirnya saya balik arah kaburlah gitu. Dan itu terus saya alami sampai beberapa minggu. Dan Basuro terus nantang saya terus tiap saat, tiap ada kesempatan. Dan di tempat adik angkat saya si Indra, dia sholat atau dia ada yang ganggu, itu saya langsung terkonek. Dan kita sudah mulai bisa komunikasi secara perlahan setelah beberapa minggu itu. Itu saya sampaikan, Dek, semalam ada yang ganggu ya, ini. Loh abang kok tahu? Iya, saya bilang gitu. Ngelihat sosoknya seperti ini, dan itu sering, hampir setiap hari. Itu yang saya alami. Gara-gara Mbah Suro akhirnya terbuka semua, gara-gara saya tidak mau menanggapi untuk lawan tanding dia, akhirnya hijab saya terbuka. Dan itu benar-benar tidak nyaman. Ya mungkin sahabat-sahabat banyak yang berpikir bahwa ketika memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain itu asik. Sebenarnya enggak ya, memang ada asik-asiknya juga, tapi sebenarnya tidak nyaman. Apalagi ketika kita sudah terjadi bentrokan dengan alam gaib. Nah dari situ saya berpikir ini seperti ini nggak akan nyaman, nggak akan bisa dinikmatilah hidup ya. Saya berpikir apa yang harus saya perbuat. Sampai akhirnya saya ke tempat salah satu kiai yang ada di Karangkajen untuk satu sowan, kedua curhat lah. Singkatnya setelah ketemu dengan sang kiai, akhirnya saya dikasih solusi untuk mengunci apa yang saya miliki, sehingga selubung gaib, hijab yang sudah sempat terbuka itu bisa tertutup perlahan. Dan saya mengiyakan, silahkan Pak Kiai kalau memang itu yang terbaik. Akhirnya didoakan. Itu ada mungkin setengah jam lebih ya dia apa sama Pak Kiai. Dari situ sudah mulai agak terasa enak dan tenang. Nah
Bagaimana dengan Mbah Suro? Mbah Suro dari situ akhirnya sudah tidak bisa terkonek dengan saya lagi. Jadi seperti itu sahabat-sahabat yang saya alami, gangguan yang disebabkan oleh Mbah Suro. Maaf ini ceritanya agak panjang dan saya langsung buat dalam satu video supaya nggak terputus-putus ya. Nah setelah dari situ saya berasa udah nyaman. Nah pasti pada tanya kan, ini Mbah Suro di mana-mana dan namanya Mbah Suro, Mbah Suro. Memang di Pulau Jawa pada umumnya ketika seseorang yang memiliki ada namanya Suro, ketika dia memiliki kemampuan dipanggil Mbah, jadi Mbah Suro. Jadi sosok Mbah Suro yang saya hadapi ini dulunya ketika dalam manusia, dia itu lurah yang dipecat itu sekitar tahun 48-an gitu. Dia masih menjadi sosok lurah, kalau 48 atau 50 gitu saya lupa. Dia masih menjadi lurah, dipecat tahun segitu di wilayah Ngawi kalau saya nggak salah ingat. Nama aslinya Mulyono Suro Dihajo. Setelah dia dipecat dari lurah dan ketepatan dia memiliki kemampuan supranatural, dia mengalihkan diri menjadi dukun dan terkenal sakti dan kebal. Jadi setelah itu Mbah Suro itu membuka padepokan. Dia terkenal karena kesaktiannya, dan dia juga salah satu yang disinyalir gembong PKI untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan sudah sering diburu oleh aparat kita, ABRI pada waktu itu, dan sudah pernah ditembak, di apa segala macam, tapi hidup lagi. Jadi Mbah Suro ini termasuk salah satu yang memiliki ilmu rawa rontek atau pancasona. Jadi ketika dia dibunuh, dia kalah, terbunuh, jasadnya masih bisa menyatu dalam satu unsur, dia bisa kembali. Misalnya dia terbunuh, tertembak, mati, dikuburkan kan dalam satu unsur tanah, dia bisa hidup lagi. Atau dia tertembak, tergorok, kemudian dibuang ke sungai atau ke laut, masih satu unsur air, dia bisa hidup lagi. Dan itu terjadi berkali-kali sampai akhirnya sekitar tahun 66 setelah selesai pembersihan G30, masa-masa pembersihan ya G30 SPKI, itu beberapa paranormal kiai bergabung untuk menyadarkan dari Mbah Suro ini. Mbah Suro punya padepokan, punya beberapa murid, inilah yang dilawan oleh paranormal di wilayah itu, dan akhirnya Mbah Suro kalah sekitar tahun 66-67 kalau saya nggak salah. Nah tempat pembantaian Mbah Suro itu lebih kurang 2 km dari wilayah kita camping, dari 2 km dari bumi perkemahan Kepurun, Klaten, lebih kurangnya. Makanya dia jadi termasuk Mbah Reksonya di situ. Dan yang di Kepurun itu yang sering membuat peserta camping di situ kesurupan itu ulah-ulah dari anak buahnya Mbah Suro yang berada di alam gaib. Jadi Mbah Suro setelah kalah, akhirnya jasadnya dipecah. Ada yang digantung, ada yang dikubur, ada yang dibakar, dan ada yang dilarung di laut dan sungai, sehingga akhirnya tubuhnya tidak bisa menyatu. Jadi penganut rawa ronte
tubuhnya bisa menyatu maksimal 40 hari. Di atas 40 hari dia tidak akan bisa menyatu lagi. Jadi begitu tentang Mbah Suro, sang dukun sakti dan kebal pada masanya. Dan setelah meninggal pun dia menjadi salah satu penguasa di wilayah Klaten. Jadi mari sama-sama kita doakan semoga arwah Mbah Suro diterima di sisi Allah sesuai dengan amal kebaikannya, karena bagaimanapun manusia lahir dalam kondisi suci dan bersih. Semoga diampunin segala dosa dan kesalahannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa, bagi yang memiliki kisah atau pengalaman mistis, gaib, silakan kirim ke email yang ada di bawah. Insya Allah jika berkenan kita akan menjadikan konten dan kita ceritakan di channel Kim Peng 212 ini. Dan juga sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang berada di Indonesia, tetap ikuti protokol kesehatan, jangan terlalu sering keluar rumah. Ya, untuk sahabat-sahabat yang di Indonesia jangan suka keluar rumah kalau hal-hal yang nggak penting, untuk makan-makan, sekedar makan-makan. Mari sama-sama ikut membantu, minimal membantu diri kita sendiri dalam menekan penyebaran COVID-19. Gunakan masker, terutama apabila Anda sakit, flu, batuk. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, jaga jarak, hindari kerumunan. Karena virus itu bisa menempel di mana saja, di meja, di kursi, di pintu. Kalau virus itu seperti gaib, mungkin bagi orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural menembus alam gaib, dia bisa melihat, oh di situ ada virus. Tapi ini virus nggak bisa kita lihat secara kasat mata maupun secara gaib. Terlepas dari virus itu merupakan permainan politik tingkat tinggi, tapi kenyataannya memang virus COVID-19 itu nyata dan ada. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pejabat-pejabat yang bermain anggaran di COVID-19, mau pejabat yang paling tinggi sampai yang terendah, oknum-oknumnya ya. Begitu juga dengan oknum-oknum di rumah sakit, dokter, maupun yang paling rendah untuk bagian kesehatan, bahwa yang memang batuk atau katakanlah kena demam berdarah atau jantung malah dikatakan COVID, sehingga dari pihak rumah sakit akan mendapatkan anggaran dari pemerintah. Tolong untuk pejabat-pejabat, oknum-oknum ya, maaf, untuk oknum pejabat dari atas hingga ke bawah, dan oknum-oknum rumah sakit yang mempermainkan pasien, sadarlah, harta tidak dibawa mati, yang dibawa mati amal perbuatan kita. Mungkin di dunia ini kita bisa bebas, kita bisa meriah bermain dengan harta dan uang, tapi setiap harta yang kita miliki ada pertanggungjawabannya di alam lain nanti. Mari sama-sama kita menjaga, dimulai dari kita sendiri, lingkungan terkecil kita, keluarga, tetangga-tetangga kita, dan yang terbesar untuk negara kita. Tanpa itu semua, tanpa kesadaran dari diri masing-masing, mustahil kita bisa dapat melampaui ini semua. Dan tetap mari kita berdoa semoga perekonomian kita lebih membaik,
Semoga mental-mental oknum pejabat dan siapapun orangnya itu bisa diberikan hidayah dan kesadaran untuk bisa sama-sama membuat Indonesia lebih baik, dan sama-sama kita berdoa untuk kesehatan bersama. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap bahagia tersenyum. Sampai ketemu, saya Kim Upeng 212.